Tahukah kamu negara mana yang dianggap sebagai yang paling gemuk dan paling jarang dikunjungi di dunia? Itu adalah Pulau Nauru, sebuah pulau kecil yang tersembunyi di luasnya Samudra Pasifik. Pulau ini dikelilingi oleh terumbu karang yang indah dan memiliki medan yang tidak rata di tengahnya. Perjalanan ke sana sangat menantang, karena hanya ada satu bandara internasional dengan penerbangan terbatas dan tidak ada pelabuhan alami. Pada tahun 70-an, pulau kecil ini disebut sebagai Kuwait di Pasifik, dan itu bukan tanpa alasan. Di bawah kaki mereka terdapat harta yang akan menjadikan mereka orang terkaya di dunia per kapita. Harta itu adalah fosfat, yang terbentuk selama berabad-abad dari kotoran burung laut. Pada tahun 1975, rata-rata penduduk Nauru menghasilkan $76.000, 3 kali lebih banyak dari penghasilan orang Amerika pada saat itu. Nauru berubah menjadi Las Vegas mini di Pasifik, di mana mobil-mobil mewah seperti Cadillac dan Land Rover melaju di jalan sempitnya, seperti di Beverly Hills. Namun, seperti dalam semua cerita dongeng, mimpi indah ini berakhir. Sumber daya yang berharga itu cepat habis, dan dalam beberapa dekade, surga yang makmur ini berubah menjadi gurun utang. Keadaan semakin parah sehingga pada tahun 1962, Perdana Menteri Australia, Robert Menzies, harus mengakui secara publik tanggung jawab atas apa yang terjadi. Mereka bahkan mempertimbangkan untuk memindahkan seluruh penduduk Nauru ke pulau lain. Bisa bayangkan itu? Sebuah negara terpaksa meninggalkan tanah airnya karena kerusakan lingkungan. Namun, rakyat Nauru membuat keputusan berani. Mereka memilih untuk tetap tinggal dan menghadapi akibat dari kekayaan mereka yang singkat. Meskipun masa depan terlihat tidak pasti. Sekarang, sebelum melanjutkan, apa tipe tubuh kamu? Kecil atau gemuk? Tinggalkan komentar di bawah, dan mari kita lihat siapa yang menang. Nauru memiliki tingkat obesitas tertinggi di dunia. Dengan sekitar 80% dari penduduknya mengalami kelebihan berat badan. Dalam budaya tradisional Nauru, memiliki tubuh gemuk tidak hanya diterima, tapi dianggap sebagai simbol kesuksesan dan kebahagiaan. Para pemimpin dengan bangga memamerkan perut besar mereka seperti medali emas Olimpiade. Namun, mereka tidak menyadari bahwa mereka tanpa sengaja menciptakan bom waktu kesehatan yang akan menghancurkan populasi mereka. Saat fosfat habis, semuanya berubah. Lahan pertanian subur yang dulu menyediakan makanan sehat dan segar menghilang, digantikan oleh ketergantungan pada makanan olahan yang kaya lemak dan gula, ditambah dengan gaya hidup yang tidak aktif. Hasilnya adalah krisis kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun obesitas bukan satu-satunya tantangan kesehatan mereka. 40% penduduk Nauru mengidap diabetes. Itu hampir separuh negara yang menghadapi kondisi yang mengancam jiwa. Dan jika itu belum cukup, Nauru juga memiliki salah satu tingkat merokok tertinggi di dunia. Seolah-olah semua masalah kesehatan sedang melanda populasi kecil ini secara bersamaan. Saat fosfat habis, cerita Nauru mengambil arah yang lebih gelap. Korupsi dan pencucian uang menyebar di pemerintah seperti penyakit. Perubahan iklim mulai merusak industri perikanan mereka, yang merupakan satu-satunya mata pencaharian terakhir mereka. Bisa dipercaya, sebuah negara dengan tingkat pengangguran 80%, di mana harapan tampak habis seperti tambang fosfat mereka. Kemudian, pada tahun 2001, Australia mengajukan proposal yang akan mengubah segalanya. Mereka menawarkan untuk menjadikan Nauru sebagai pusat penahanan untuk para pengungsi. Menghadapi kebangkrutan total, pemerintah Nauru tidak punya pilihan selain menyetujui. Inilah yang melahirkan Nauru Regional Processing Center. Sebuah nama yang terdengar tidak berbahaya, namun menyembunyikan kenyataan yang kejam. Laporan muncul tentang kondisi hidup yang mengerikan, penyalahgunaan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi setiap hari di pusat penahanan tersebut. Pengadilan Kriminal Internasional terpaksa turun tangan. Dengan kecaman keras dari PBB dan organisasi hak asasi manusia di seluruh dunia. Namun cerita ini semakin mengerikan. Dalam usaha desperado untuk mengendalikan informasi tentang apa yang terjadi, pemerintah Nauru melarang Facebook pada tahun 2015. Mereka mengklaim itu untuk melindungi orang dari pornografi. Tetapi semua orang tahu alasan sebenarnya. Mereka ingin menyembunyikan apa yang terjadi di pusat penahanan dari dunia luar. Dan tahukah kamu
Baru pada tahun 2016, Nauru secara resmi menghapus hukuman maksimal. Ini menunjukkan betapa terisolasinya sistem hukum mereka dan betapa tertinggalnya negara ini. Jika kamu sudah menonton sejauh ini, kami sangat senang tahu kamu menikmati video ini. Jika iya, jangan lupa untuk mendukung kami dengan menyukai dan membagikan video ini kepada teman-temanmu. Dengan sepenuh hati, kami terima kasih atas dukungan dan cinta yang kamu berikan. Ini adalah negara terkecil ketiga di dunia dengan luas hanya 21 km persegi. Itu berarti kamu bisa menjelajahi seluruh negara hanya dalam satu sore. Ketika kamu menginjakkan kaki di pulau ini, semuanya terlihat jelas. Pantai-pantai, pusat administrasi, rumah-rumah, semuanya. Sementara kota Vatikan berfungsi sebagai pusat rohani Katolik dan Monaco bersinar dengan kemewahan di pantai Perancis. Nauru adalah permata tersembunyi yang hilang di Samudra Pasifik. Di sini, waktu tampaknya berhenti, terputus sepenuhnya dari sorotan dunia modern, dan jika kamu pikir ukuran kecil adalah hal paling istimewa tentang Nauru, tunggu sampai kamu mendengar tentang sistem transportasi unik mereka. Kamu bisa mengelilingi seluruh negara hanya dalam 1 jam. Jalan utama yang melingkari garis pantai hanya sepanjang 19 km. Itu saja, seluruh jaringan jalan, termasuk jalan darat, mungkin mencapai 30 km. Tetapi jalan pesisir yang mengelilingi pulau lebih pendek dari banyak perjalanan harian orang. Dalam perjalanan mengelilingi negara ini, kamu akan merasakan pemandangan laut yang menakjubkan dan pemandangan alam yang luar biasa tanpa terburu-buru. Dan inilah bagian terbaiknya kamu tidak akan pernah menghadapi kemacetan. Dengan hanya 1 stasiun pengisian bahan bakar dan kendaraan yang sangat sedikit di pulau itu, parkir tidak pernah menjadi masalah. Dan kemarahan di jalan hampir tidak ada. Tapi jalan bukan satu-satunya cerita transportasi di Nauru. Pulau ini memiliki kereta api sepanjang 4 km yang dibangun pada tahun 1907. Ini bukan hanya sarana transportasi, tetapi simbol hidup dari sejarah dramatis pulau ini. Kereta ini dulunya digunakan untuk mengangkut fosfat, sumber daya yang membawa kekayaan luar biasa bagi Nauru. Saat ini, ia berdiri sebagai pengingat masa lalu yang gemilang dan menjadi monumen bagi keberhasilan serta kerugian mereka. Jika damai dan kesederhanaan adalah sebuah tempat, apakah Nauru menggoda kamu? Tinggalkan angka 6 di komentar jika Nauru ada dalam daftar tujuan perjalananmu selanjutnya. Nauru hanya menyambut sekitar 200 turis setiap tahun. Jawabannya terletak pada isolasinya. Bayangkan mencoba merencanakan perjalanan ke Nauru. Pertama, kamu akan menghadapi mimpi buruk mencari penerbangan. Hanya 1 maskapai yang beroperasi menuju Nauru, dengan jadwal yang terbatas dan harga yang sangat tinggi, sehingga banyak orang menyerah sebelum mereka mulai merencanakan perjalanan. Namun bahkan jika kamu mengatasi tantangan penerbangan, tantangan lain menanti. Proses visa sangat kompleks dan birokratis, sehingga hanya wisatawan yang paling tekun yang akan melanjutkan. Kamu harus memberikan dokumen yang lengkap, membuktikan stabilitas keuangan, dan kadang-kadang menunggu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk persetujuan. Seolah-olah negara ini benar-benar berusaha untuk menghalangi orang-orang untuk masuk. Namun, jika kamu tetap bertahan melewati semua tantangan ini, hadiahnya benar-benar luar biasa. Kamu menjadi salah satu dari kurang dari 15.000 orang yang pernah menginjakkan kaki di pulau ini. Itu jauh lebih sedikit daripada mereka yang telah mendaki Everest, pergi ke Antartika, atau bahkan pergi ke luar angkasa. Kamu bergabung dengan klub eksklusif penjelajah yang telah menemukan salah satu rahasia terbaik Pasifik. Nauru tidak memiliki pajak penghasilan pribadi. 0. Namun sebelum kamu mulai merencanakan untuk pindah ke sana, izinkan saya memberitahumu mengapa surga bebas pajak ini sebenarnya adalah perangkap yang perlahan merusak negara ini. Pada masa booming fosfat, ketika Nauru dilimpahi kekayaan, pemerintah tidak hanya menghindari mengenakan pajak pada warganya, tetapi juga membayar hampir semua biaya: listrik, perawatan medis, pendidikan di luar negeri, mobil mewah, perjalanan kelas 1. Masyarakat hidup dari keuntungan fosfat, sementara negara menanggung semua biaya.
Saat itu adalah masa ketika mobil mewah seperti Lamborghini melaju di jalan-jalan sempit pulau ini. Dan warga Nauru menikmati gaya hidup bebas yang tampaknya tak ada habisnya. Sekarang, tambang-tambang sudah kosong, uang sudah habis, tetapi kebijakan bebas pajak itu tetap ada. Ini telah menjadi perangkap keuangan. Karena sekarang, Nauru masih tidak mengenakan pajak pada warganya, namun tagihan tetap datang. Jalan-jalan perlu diperbaiki. Sekolah membutuhkan guru, rumah sakit membutuhkan obat, dan seseorang harus membayar semua itu. Lalu, dari mana uang datang sekarang? Jawabannya mengungkapkan betapa putus asanya keadaan mereka. Sebagian besar pendanaan berasal dari bantuan luar negeri, terutama dari Australia. Beberapa pendapatan datang dari lisensi perbankan lepas pantai atau kesepakatan kontroversial terkait penahanan pengungsi yang sudah kita bahas sebelumnya. Tetapi tidak ada pendapatan internal yang dapat diandalkan. Tidak ada jaringan pengaman yang dibangun dari ekonomi mereka sendiri. Sistem ini sangat rapuh dan berbahaya, bergantung pada sumber eksternal. Nauru tidak memiliki tentara. Tidak ada. 0 pasukan militer. Di dunia di mana negara-negara menghabiskan triliunan untuk pertahanan. Pulau kecil ini memilih jalan yang sangat berbeda. Dan alasan mereka sangat praktis dan menarik. Alih-alih tank dan pesawat tempur, Nauru memilih kedamaian. Satu-satunya suara yang terdengar adalah ombak yang menyapu pantai dan angin yang berdesir di antara pohon kelapa. Tapi bagaimana sebuah negara bisa eksis tanpa perlindungan militer? Jawabannya terletak pada hubungan khusus yang telah terjalin selama beberapa dekade. Nauru menaruh kepercayaan pada tetangga besar mereka, Australia, untuk melindungi mereka dari ancaman eksternal. Ini bukan keputusan terburu-buru yang diambil dalam keputusasaan. Ini adalah kesepakatan yang dihitung dengan cermat yang telah membuktikan kebijaksanaan pemimpin Nauru. Sementara sebagian besar negara menghabiskan miliaran untuk senjata dan pelatihan militer, Nauru memilih untuk fokus pada kehidupan rakyat mereka yang sangat terbatas. Ini berarti lebih banyak investasi dalam pendidikan, perawatan kesehatan, dan pengembangan komunitas. Meskipun investasi ini telah ditantang oleh masalah ekonomi mereka, sementara itu, keamanan internal dipertahankan oleh pasukan polisi lokal yang kecil namun efektif. Mereka bukan hanya petugas penegak hukum. Mereka adalah bagian integral dari komunitas yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Keputusan untuk tetap bebas militer mencerminkan filosofi yang lebih dalam tentang bagaimana negara kecil dapat bertahan di dunia modern. Alih-alih mencoba bersaing secara militer dengan kekuatan yang lebih besar, Nauru memilih perlindungan diplomatik dan fokus internal. Ini adalah strategi yang telah membuat mereka tetap damai selama beberapa dekade. Meskipun dunia di sekitar mereka semakin militaristik. Sementara negara-negara lain membanggakan ibu kota besar dengan gedung pencakar langit dan jalan-jalan sibuk, Nauru memilih pendekatan yang sangat berbeda. Mereka memiliki Yaren, sebuah distrik kecil yang damai di pesisir selatan yang berfungsi sebagai ibu kota de facto mereka. Tetapi ini sangat berbeda dari ibu kota-kota besar yang pernah kamu bayangkan. Bayangkan adegan ini, gedung parlemen berdiri tepat di samping rumah keluarga yang sederhana. Kedutaan besar Taiwan dan Australia dengan nyaman berada di lingkungan pemukiman seperti hanya rumah biasa di blok tersebut. Yang paling menakjubkan, satu-satunya bandara internasional negara ini juga terletak di sini, menciptakan pemandangan unik yang sulit kamu temukan di tempat lain di dunia. Tapi inilah yang membuat ini semakin luar biasa. Yaren tidak secara resmi ditunjuk sebagai ibu kota dalam arti tradisional. Ini lebih seperti desa nelayan kecil yang kebetulan menjalankan seluruh negara. Tidak ada jalan raya lebar, tidak ada alun-alun besar pemerintah, tidak ada monumen besar untuk kekuatan nasional. Hanya jalan sempit yang berliku di antara rumah-rumah dan pohon-pohon di mana politik dan kehidupan sehari-hari menyatu begitu alami. Bayangkan berjalan di sebuah jalan di mana kamu mungkin melewati kantor presiden, lalu sebuah pesta keluarga, lalu Mahkamah Agung, lalu anak-anak bermain sepak bola. Semuanya dalam satu blok. Inilah kenyataan pemerintahan di Nauru, di mana pemisahan antara pemerintah dan komunitas hampir tidak ada seperti yang kita temukan di negara besar. Keintiman pengaturan ini berarti bahwa pemimpin politik bukanlah figur yang jauh di gedung marmer. Mereka adalah tetangga.
teman, dan anggota keluarga yang mungkin kamu temui di toko kelontong atau melihat di acara komunitas. Ini menciptakan bentuk demokrasi yang sangat langsung dan pribadi. Meskipun itu juga berarti bahwa privasi politik dan struktur pemerintahan formal yang kita anggap remeh tidak ada di sana. Jika kamu khawatir tentang hambatan bahasa di Nauru, tidak perlu bas-basaran khas. Inggris hampir digunakan di mana-mana, menjadikannya salah satu tujuan yang paling mudah diakses secara linguistik di Pasifik. Bahasa muatahasa resmi pulau ini adalah Nauru, sebuah bahasa Mikronesia yang langka yang unik untuk pulau ini, dan sangat terkait dengan akar budaya mereka. Kamu akan mendengarnya di rumah-rumah, di antara para tetua, dan saat upacara tradisional. Ini adalah bahasa yang indah, yang membawa jiwa budaya dan identitas Nauru. Namun, bahasa Inggris mendominasi kehidupan sehari-hari. Masuk ke toko, berbicara dengan guru, meminta petunjuk, dan hampir selalu dilakukan dalam bahasa Inggris. Anak-anak mempelajarinya di sekolah. Dokumen pemerintah menggunakannya. Dan bahkan percakapan santai dengan penduduk lokal seringkali menggabungkan kedua bahasa ini dengan lancar. Realitas linguistik ini ada karena geografi dan sejarah. Nauru memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Australia. Mereka menggunakan dolar Australia sebagai mata uang mereka, mengandalkan media dan infrastruktur Australia, serta bergantung pada bantuan Australia untuk bertahan hidup. Sebagai balasannya, mereka secara alami mengadopsi bahasa Inggris sebagai bahasa utama komunikasi mereka. Ini membuatnya sangat mudah bagi para pelancong yang berbicara bahasa Inggris. Kamu bisa bertanya, bercanda, dan bahkan berbicara lebih dalam tentang budaya dan sejarah Nauru tanpa perlu penerjemah. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat di Pasifik, di mana kamu bisa turun dari pesawat dan merasa langsung seperti di rumah secara linguistik. Namun, ada sesuatu yang penting untuk dipahami. Bahasa Nauru sangat berarti bagi orang-orangnya. Bahasa ini kecil, rapuh, dan digunakan oleh mungkin 6.000 hingga 8.000 orang di seluruh dunia. Itu mencakup hampir seluruh populasi negara ini. Jadi, ketika kamu berkunjung, jangan terkejut jika seseorang beralih ke Nauru di tengah percakapan. Mereka tidak sedang tidak sopan. Mereka hanya tetap terhubung dengan sesuatu yang lebih tua dan lebih mendasar daripada pengaruh kolonial. Mempelajari beberapa frasa dalam bahasa Nauru akan membuatmu mendapatkan senyuman dan penghormatan yang tulus. Karena meskipun bahasa Inggris akan membantumu, menunjukkan rasa ingin tahu tentang bahasa asli mereka, menunjukkan penghormatan terhadap budaya dan identitas mereka. Mari saya akhiri dengan aspek-aspek paling menarik dari budaya Nauru, yang menunjukkan mengapa pulau yang terlupakan ini layak mendapat perhatian kita. Meskipun menjadi salah satu negara terkecil dan paling jarang dikunjungi di dunia, Nauru telah mempertahankan tradisi dan mengembangkan adat yang benar-benar unik di planet kita. Penduduk Nauru hidup di dunia mereka sendiri, sepenuhnya terputus dari kota besar dan kesibukan kehidupan modern. Namun, alih-alih terisolasi atau mundur, mereka telah mempertahankan identitas budaya yang autentik yang menjadikan tempat ini sangat istimewa. Mereka telah menciptakan masyarakat yang beroperasi dengan aturan dan nilai-nilai yang berbeda dari dunia lain. Salah satu elemen budaya yang paling mencolok adalah hubungan mereka dengan olahraga. Rugby dianggap sebagai olahraga nasional, dengan pengikut yang penuh gairah dan pemain lokal yang berbakat, yang berkompetisi dengan intensitas luar biasa, meskipun tidak memiliki liga profesional atau fasilitas besar. Namun, olahraga yang paling unik dan luar biasa, yang mencerminkan keunikan pulau ini adalah seni tradisional menangkap burung saat terbang. Dalam olahraga luar biasa ini, pria Nauru menggunakan tali panjang untuk menangkap burung saat mereka terbang. Ini bukan hanya kegiatan acak. Ini adalah tradisi yang telah dipertahankan selama beberapa generasi dan memerlukan keterampilan, ketepatan waktu, dan kesabaran yang luar biasa. Burung yang tertangkap tidak disakiti. Sebaliknya, mereka sering dipelihara sebagai hewan peliharaan yang disayangi, dirawat dan diberi makan di rumah keluarga.
Praktik ini mencerminkan ikatan dalam yang dimiliki orang Nauru dengan lingkungan alami mereka dan mewakili bentuk interaksi dengan satwa liar yang tidak ada di tempat lain di dunia. Namun keunikan Nauru melampaui olahraga dan tradisi. Meskipun ukurannya kecil, terisolasi, dan menghadapi tantangan ekonomi, pulau ini memiliki keindahan alam yang tak tertandingi, yang jarang bisa dialami orang. Kontras di lanskapnya sangat mempesona. Sementara bagian dalamnya terlihat seperti lanskap bulan akibat penambangan fosfat. Garis pantainya memiliki pantai-pantai yang sangat indah, yang hampir sepenuhnya tidak berpenghuni. Pulau ini dikelilingi oleh terumbu karang yang menciptakan kondisi ideal untuk menyelam dan snorkeling. Keanekaragaman hayati lautnya cukup kaya, dengan spesies dan formasi karang yang tidak ditemukan di tempat lain. Bagi para penggemar diving yang membuat perjalanan, Nauru menawarkan pengalaman bawah laut yang benar-benar belum tersentuh oleh pariwisata massal. Geografinya menampilkan kontras yang menarik di setiap sudut yang kamu lihat. Kamu akan menemukan laguna, formasi batuan dramatis, dan bahkan kawah-kawah yang dibuat oleh operasi penambangan, memberikan sebagian pulau penampilan yang luar biasa, yang indah dan penuh misteri. Rasanya seperti mengunjungi planet asing yang kebetulan terletak di Samudra Pasifik kita. Kita baru saja melakukan perjalanan luar biasa melalui 12 fakta mengejutkan tentang Nauru. Dan saya harap kamu merasa takjub seperti saya saat pertama kali menemukan pulau yang luar biasa ini. Dari menjadi negara terkaya per kapita hingga menjadi kisah peringatan tentang kehancuran lingkungan. Dari tidak memiliki tentara hingga menjadi pusat penahanan pengungsi. Kisah Nauru menantang segala sesuatu yang kita pikir kita ketahui tentang negara, kekayaan, dan bertahan hidup. Pulau kecil ini mewakili salah satu contoh paling dramatis tentang betapa cepatnya nasib bisa berubah, bagaimana isolasi bisa melindungi dan memerangkap sebuah masyarakat, dan bagaimana ketahanan manusia bisa bertahan bahkan dalam kondisi yang paling menantang. Rakyat Nauru telah mengalami kekayaan luar biasa yang tak terbayangkan dan kemiskinan yang sulit dipahami. Namun mereka memilih untuk tetap tinggal dan membangun kembali kehidupan mereka di tanah yang tergores, namun indah ini. Fakta mana dari 12 fakta tentang Nauru yang paling mengejutkanmu? Apakah kamu pernah mendengar tentang pulau luar biasa ini sebelum hari ini? Bagikan pemikiranmu di komentar di bawah. Dan jika kamu tahu tempat terlupakan lain dengan kisah luar biasa, beritahu saya tempat apa yang ingin saya jelajahi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk berlangganan. Aktifkan bel notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak telah bersama kami hari ini. Kami sangat menghargai dukunganmu. Semoga beruntung. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.